Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama, saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai Q&A mengenai konsep dari Natural Language Processing untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Natural Language Processing. Langsung saja kepada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP sendiri itu kepanjangan dari Natural Language Processing yang merupakan kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasinya sendiri, bahasa itu harus dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Lanjut pada pertanyaan kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangan yang pertama ada disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation. Lalu yang kedua ada ambiguitas sintaksis atau syntax ambiguity. Yang ketiga ada masukan yang tak sempurna atau tak teratur atau imperfect or irregular input. Yang keempat ada pertuturan atau speech art. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Untuk penerapannya sendiri contohnya ada chatbox, yaitu program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Utamanya digunakan untuk percakapan kecil. Contoh aplikasinya ada Cleverboard, SimSimi, BegoBot, dan lain-lain. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Oke, untuk library NLTK sendiri itu kepanjangan dari Natural Language Toolkit. Library Python ini untuk bekerja untuk permodelan teks yang juga menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Untuk kegunaan dari Sastrawi ini sendiri adalah dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasar. Selanjutnya, apa tujuan cascading? Tujuan dari cascading sendiri ini untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai Z yang diterima. Karakter selain huruf itu dihilangkan atau dianggap delimiter. Yang selanjutnya, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing itu sendiri adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Yang selanjutnya, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Oke, stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah seperti yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Untuk algoritmanya sendiri ada algoritma Nazim dan Adriani. Mengapa algoritma ini dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Karena algoritma ini memiliki kemampuan dapat mengubah kata yang memiliki sufiks, prefiks, atau konfiks menjadi bentuk kata dasar dan juga dapat mengenal kesamaan makna dari setiap kata. Dan algoritma ini juga memiliki presentase keakurasian lebih baik dari algoritma lainnya. Algoritma ini sangat dibutuhkan dan menentukan dalam proses information retrieval atau IR dalam dokumen bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya, apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings ini bertujuan untuk mengkonversi kata yang berupa karakter alphanumerik ke dalam bentuk vektor. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu misalnya berada pada teks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vector.
Oke, model pertama ada model CBOW ya atau CBOW. Model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. Model ini juga memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequent words. Pada model ini juga, word to fact menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window untuk memprediksi kata target tersebut. Lalu model yang kedua ada skip diagram. Skip diagram ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skip diagram ini juga bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat merepresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa definisi dari back of words? Back of words merupakan strategi feature engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan. Back of words mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Yang selanjutnya, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to fact. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. N-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah x kata. N-gram digunakan dalam berbagai macam proses pengolahan bahasa, dan n-gram yang digunakan tidak hanya menggunakan unigram, tapi model bigram dan trigram juga digunakan. Selanjutnya, jelaskan contoh penerapan n-gram. Untuk contoh penerapan n-gram itu sendiri, seperti terdapat sebuah kalimat ya, seperti kemarin aku beli sepeda baru keren. Jika N sama dengan 2, maka dikenal dengan diagram, di mana n-gram menjadi kemarin aku beli sepeda baru. Di mana memiliki 5 n-gram dalam pada kalimat yang saya sebutkan tadi memiliki 5 n-gram dalam kasus tersebut. Bahwa terjadi pergerakan kata tiap 2 kata, yaitu dari kemarin, aku ke kamu, beli ke beli, sepeda, dan seterusnya. Naik 2 kata, di mana kejadiannya terdapat secara beruntutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Contoh lainnya misal jika n sama dengan 3, maka n-gram menjadi seperti ini. Kemarin aku beli, kemudian aku beli sepeda, kemudian beli sepeda baru, kemudian ada sepeda baru keren. Oke, selanjutnya jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat. Ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Pendekatan ini dinamakan smoothing atau memperlancar atau discounting atau pengurangan, di antara mencakup add 1, add k, stupid back off, dan Kneiserney. Selanjutnya, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensinya. Kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk mempermudah probabilitas. Akibatnya semua frekuensi awal 0 menjadi 1. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Pada back off,
Biasanya menggunakan trigram jika faktanya tersedia. Jika tidak, menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Di sini kita hanya melakukan back off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon kepada n-gram order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut nantinya dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Kalau untuk pendekatan interpolasi itu sendiri sangat berbeda dengan back off. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Jadi beda antara back off dan interpolasi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa Kneser-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena akar dari metode ini juga adalah discounting absolut. Kneser-Ney discounting ini memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. Dan penggunaan discounting mutlak dengan mengurangkan nilai tetap dari suku order rendah probabilitas untuk menghilangkan n-gram dengan frekuensi yang lebih rendah. Pendekatan ini juga dianggap sangat efektif untuk n-gram yang lebih rendah dan lebih rendah. N-gram yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Selanjutnya, apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Oke, algoritma bernama stupid back-off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-gram berorder lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap atau tidak tergantung pada konteks. Kemudian, apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing ini adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.